doa dan harapan ini kami sampaikan kepadamu demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Oke, baik. Terima kasih Kak Panuri telah membuka pembelajaran tatap maya kita dengan doa. Oke, baik, kita lanjutkan. Jadi kegiatan kita hari ini tatap maya keempat. Screen. Minumnya 4, telurnya 2, telurnya 3. Apakah sudah nampak kakak-kakak? Kalau sudah terlihat, boleh kasih reaction jempol. Oke, baik. Baik, oke kakak-kakak, ini pertemuan tatap maya kita yang keempat. Terima kasih saya ucapkan untuk kakak-kakak semua karena sampai saat ini kita masih tetap kakak-kakak masih tetap semangat untuk mengikuti kegiatan. Adapun tema kita kali ini yang akan kita bahas di pertemuan kita kali ini Kak, yaitu pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, selanjutnya. Nah, ini kesepakatan kita kakak-kakak. Yang pertama, kita ini kan orang dewasa, jadi ada kesepakatan, jadi kita melakukan pembelajaran orang dewasa ya kakak-kakak ya. Kesepakatan yang kita buat itu bisa kita laksanakan bersama supaya memudahkan kita untuk saling berinteraksi. Jadi adapun kesepakatan kita kali ini ada 7. Yang pertama, sebisa mungkin kakak-kakak semua menyalakan kamera dengan tujuannya agar kita bisa saling mudah melihat dan berinteraksi dengan nyaman. Terus yang keduanya ada mikrofon. Yang ketiga hadir seutuhnya. Jadi memang kalau bisa kita konsentrasi penuh di dalam kegiatan pembelajaran tatap maya ini. Terus yang keempat yaitu menghargai waktu. Menghargai waktu bersama karena saya percaya kakak-kakak semuanya pasti ada kesibukan. Kita tetap harus memiliki kesempatan untuk meluangkan waktu kita dalam pembelajaran ini karena memang kita fokus agar kita bisa fokus untuk menghargai waktu kebersamaan kita yang memang biasanya cuma hanya 2 jam pelajaran aja gitu kakak ya. Jadi sama-sama kita belajar bersama dan menguatkan pemahaman kita semua tentang modul. Terus yang kelima ada maksimalkan fitur chat. Maksimalkan fitur nanti kakak-kakak silakan gunakan fitur chat tersebut jika ada hal-hal yang mungkin kakak-kakak ingin sampaikan. Kemudian juga kakak-kakak ingin bertanya kalau misalkan memang ada permasalahan dengan mikrofon. Terus selanjutnya yang keenam klik raise hand, sebelum bertanya. Terus yang selanjutnya lagi kemudian kita menggunakan fitur reaction yang ada di Gmeet ini. Misalkan memang ada kakak-kakak yang mau menyampaikan pendapat, bisa kita coba memberikan reaction, tangan, atau memberikan reaction yang lain seperti jempol. Nah, nanti bisa kakak-kakak maksimalkan penggunaan fitur reaction-nya di Gmeet ini. Terus yang ketujuh gangguan teknis. Gangguan teknis itu adalah hal yang wajar karena memang itu merupakan seni dari kegiatan daring gitu ya Kak ya. Artinya sinyal menjadi kendala itu adalah hal yang normal. Kemudian jikalau kita memang terlempar dari Gmeet atau terlempar dari Zoom ini,
Itu juga hal yang biasa, bisa kita maklumi, karena memang itulah seni daripada pembelajaran daring. Nah, itu ya kakak-kakak kesepakatan kita bersama. Kemudian ini adalah tujuan kegiatan kita hari ini. Yang pertama itu memahami konsep pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Terus yang kemudian yang kedua, memahami minat peserta didik sesuai dengan karakteristik bidang jasmani. Kemudian ada juga bidang sosial, bidang emosional, kemudian mental sesuai dengan usia peserta didik yang kita ajarkan. Karena seperti yang kita ketahui ya kakak-kakak ya, kita di kelas ini mungkin ada beda-beda jenjang. Mungkin ada kakak-kakak yang dari jenjang SD, mengajar di SD. Kan jelas itu karakteristiknya beda-beda, sesuai dengan pertumbuhan mereka juga, sesuai dengan usia mereka juga. Nah, kemudian yang ketiga, menganalisis studi kasus kegiatan pembelajaran PJOK berdiferensiasi. Ya, di akhir memang kita pengen kita bisa sama-sama belajar bagaimana melihat kasus dalam proses pembelajaran PJOK yang kita fasilitasi dengan berdiferensiasi, sehingga pemahaman kita akan semakin matang, semakin kompleks. Kita bisa melihat kasus tersebut dari posisi diferensiasinya ya kakak ya. Nah, kalau kakak-kakak baca modul itu kan diferensiasi itu kan ada tiga ya. Nanti itu kan kita bahas di sesi kita pada hari ini. Kemudian ini adalah agenda kita. Agenda ini sebenarnya agenda yang akan kita lakukan sebelumnya ada role play. Jadi kita nanti akan melakukan role play. Terus kemudian tabel yang menganalisis kegiatan pembelajaran diferensiasi. Nah, ini jadi ini remote-nya ya kakak ya. Jadi ini remote kita pada hari ini pembukaan 5 menit. Ya, mengingat kesepakatan bersama, sesi penjelasan dan agenda kegiatan. Terus ada 30 menit role play. Nah, nanti kita akan bermain peran di role play ini. Saya akan membagikan kakak-kakak menjadi beberapa kelompok sehingga nanti kita bisa bermain peran di dalam kelompok tersebut di dalam proses diskusi kita juga. Kemudian ada 15 menit kita akan menuliskan peran guru dan peran peserta didik dalam pembelajaran SCL. Nah, apa itu SCL? SCL itu Student Centered Learning, jadi atau berpusat pada peserta didik. Terus ada 10 menit kita akan gunakan untuk menelaah bagaimana macam karakteristik perkembangan peserta didik dari berbagai jenjang usia. Terus ada 10 menit lagi kita mencocokkan karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, mental, dan usia anak. Gitu ya kakak-kakak ya. Kemudian di aktivitas ketiga itu 15 menit. Kita akan menganalisis contoh pembelajaran berdiferensiasi di modul 1.3 ini. Kemudian nanti hasilnya akan kakak-kakak buat refleksi penutupan. Refleksi dan foto bersama. Nanti kakak-kakak akan kerjakannya di LMS ya kak ya. Kemudian, nah kita masuk ke slide selanjutnya kak. Nah, bagaimana praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Apa yang menandakannya? Nah, saya yakin kakak-kakak sudah membaca materi di modul LMS. Maksud saya tentu kakak-kakak juga mungkin sudah ada yang menerapkan dalam proses pembelajaran atau mungkin baru pertama kali membaca. Nah, tentu kakak-kakak punya pemahaman atau bagaimana seharusnya pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Apa yang menandakannya? Ada nggak kira-kira kakak-kakak yang ingin menyampaikan pendapatnya, menyampaikan pandangan menurut kakak-kakak
yang seharusnya itu bagaimana sih praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yuk, silakan mungkin kakak-kakak ada yang mau berpendapat. Ayo kakak-kakak. Mau dia kayak dia mati kuning-kuning pucuknya, tapi lama-lama sekarang dah subur gitu. Yang ada yang kayak itu juga enggak. Ada yang mati, tapi capek kan kali ya. Saya coba berpendapat Kak. Ya. Silakan Kak. Ini Kak. Silakan Kak Pandri. Kalau saya menanggapi bagaimana praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Saya sebelum memulai pembelajaran, saya selalu memberikan pertanyaan pemantik kepada peserta didik. Misalnya, materi kita hari ini adalah tentang lompat jauh. Ada yang tahu apa itu lompat jauh? Misalnya seperti itu. Kemudian melihat reaksi dari peserta didik, bagaimana respon mereka. Ada yang sebelumnya sudah mempelajari, ada yang belum. Dari jawaban-jawaban tersebut, nanti kita akan memetakan, mengelompokkan peserta didik sesuai dengan kemampuan mereka itu, ya. Dari jawaban yang kita anggap, oh ini dia sudah memahami materinya. Si ini belum, nanti yang bisa itu masuk ke masing-masing kelompok, Kak, dibagi ke kelompok. Kemudian dari kelompok itu nanti kita jelaskan yang kita harapkan dalam pembelajaran ini loh tujuannya, yang ingin kita capai ini. Ya, kemudian sambil berlangsungnya proses pembelajaran, peserta didik harus bisa berperan aktif dalam kelompoknya masing-masing. Kemudian di akhir pembelajaran, saya selalu mengevaluasi atau menanyakan kepada peserta didik apa kesulitan dalam materi ini. Nanti mereka akan sampaikan. Dari itu nanti kita cari jawabannya bersama, ya. Refleksikan, kemudian nanti dijelaskan. Siswa yang bisa itu menjelaskan kepada teman-temannya. Ini loh, ini seperti ini begini. Setelah dari itu, saya biasanya memberikan tugas kepada anak-anak. Kemudian setelah evaluasi, doa dan kelas saya bubarkan. Jadi itu pendapat saya, menurut saya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Kak Pandri. Boleh mungkin kakak-kakak yang lain beri reaction kepada Kak Pandri atas pendapatnya. Oke, ada lagi Kak Alfa, silahkan Kak Alfa. Silakan Kak Alfa. Oke, selamat siang Kak sebelumnya. Selamat siang, silakan. Saya ingin menambahkan sedikit ya, bagaimana praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Mungkin menurut saya dengan memberikan pembelajaran yang menyenangkan, pembelajaran kita tanya dulu siswanya bagaimana pembelajaran yang kita lakukan, apakah harus berpusat pada pembelajaran, apakah nanti juga ada praktik di lapangan. Jadi kita tanyakan dulu ke peserta didiknya, enaknya di lapangan dulu atau pembelajaran di dalam kelas. Begitu Kak menurut saya. Iya, baik, terima kasih Kak Alfa atas pendapatnya. Oke, baik. Jadi tadi ada dari Kak Pandri dan juga Kak Alfa. Jadi benar ya kakak-kakak ya? Pembelajaran yang praktek pembelajaran yang berpusat pada peserta didik atau murid itu memang aktivitasnya memang paling banyak dilakukan oleh siswa. Jadi kita nih sebagai guru hanya sebagai fasilitator. Nah, tapi kira apa sih yang menandakannya? Seperti yang tadi Kak Pandri sampaikan juga, kita memberikan choice, voice, dan energi kepada siswa. Jadi siswa memilih. Sama juga dengan Kak Alfa tadi memberikan pilihan kepada siswa yang mengambil pilihan. Nah, selain itu juga dengan membagi mereka dengan kelompok, jadi mereka bisa dibilang melakukan pembelajaran yang menilai sama kawan. Bisa juga seperti itu yang menandakan kalau itu pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Intinya untuk pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu memang siswa yang banyak aktif.
siswa aktif, kita sebagai fasilitator, kita mengarahkan. Nah, itu tugas kita sebagai guru tuh sekarang seperti itu, Kak, ya. Nah, oke, Kakak. Baiklah, kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Nah, mungkin kakak-kakak bisa ngeliat nih gambarnya nih. Nah, kakak-kakak, ini dia beberapa hal yang mungkin sering terjadi. Baik, mungkin saya juga mungkin masih terjadi, kakak-kakak juga di kelas kita pada saat kita mengajar PJOK. Jadi itu lebih banyak suara fluidnya gitu, atau suara sebagai perintah gerak. Jadi kita biasa mengeluarkan suara fluid sebagai perintah gerak daripada suara gurunya. Nah, kemudian yang kedua, apakah saat pembelajaran harus sesuai dengan perintah atau komando guru gitu? Nah, ya saya pikir ini hal yang paling sering terjadi di dalam proses pembelajaran pendidikan jasmani atau PJOK, di mana ketika awal pembelajaran ya, kadang kita kadang-kadang secara naluri, ya secara naluri siswa itu langsung berbaris. Begitu biasa kita niup fluid, kadang siswa itu langsung berbaris rapi, kemudian kita ada posisi di depan menjelaskan arahan. Nah, memang ini gaya mengajar yang sering kita lakukan ya Kak, yaitu gaya mengajar komando. Tapi jangan pula terlalu sering kita menggunakan gaya seperti itu, Kak. Jangan terlalu sering kita menggunakan gaya itu, bukan karena gaya itu salah. Dalam proses pembelajaran ada waktunya kita menggunakan gaya komando, tapi ada juga waktunya kita mencoba untuk menggunakan atau gaya yang sesuai dengan SCL atau student centered. Share screen ya kan. Saya izin stop dulu. Oke.
Maaf kakak-kakak, saya terlempar. Barusan tadi saya jelaskan terkait dengan apa masalah jaringan, ternyata saya yang terlempar. Baik kakak-kakak, saya lanjutkan ya. Jadi kita akan nonton video. Nah, video saya akan coba putarkan dulu. Oke, mana ya? Oke. Aduh. Sebentar. Coba bagikan. Oke. Oke, nampak kakak ya? Aduh, keluar lagi. Kok keluar lagi ya? Minta, oh, maaf. Oke. Oke. Kelihatan kakak-kakak? Sudah, oke. And we know from all the research that when students are empowered to make decisions, they thrive. And thriving means they learn more, they enjoy the lesson more, they are more willing to participate, and they're more willing to take that learning and transfer it into their lives. So everything that we know about student-centered learning is really positive. We know that it's hard. You know, we do know that it's different and that it can be challenging and maybe scary if it's not an approach that you're used to, but the benefits are worth it. We know that the outcome is really positive. And so hopefully today what I can do is provide opportunities for you to take that first step if it's something new or something scary for you, or places that you can look for more opportunities to invite students into the decision-making process. Oke, baik kakak-kakak. Itu tadi yang ngomong itu Kak Sandra, bukan Kak Sandra ya, tapi Cassandra. Ya, Cassandra yang nama apa namanya? Dia merupakan salah satu narasumber ketika proses pendidikan di Tangerang kemarin. Dia jadi fasilitator provinsi yang ngikutin. Baik. Jadi beliau ini memang spesialis dalam pembelajaran berpusat pada peserta didik. Beliau menyampaikan bahwa pembelajaran yang berpusat pada peserta didik itu merupakan pembelajaran yang memberikan pengalaman yang luar biasa. Kepada peserta didik. Tadi juga beliau menjelaskan bahwa ada banyak hal yang peserta didik bisa dapatkan ketika kita sebagai guru itu mencoba untuk memfasilitasi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nah, pengalaman-pengalaman yang mereka temukan itu akan sangat berbeda dengan pengalaman yang kita berikan ketika kita mengajar secara langsung. Karena memang di dalam pembelajaran berpusat pada peserta didik, peserta itu mereka juga bisa mendesain pembelajarannya seperti apa, karena kita bisa berkomunikasi dengan mereka, mencari apa yang mereka inginkan gitu. Kemudian mereka juga akan belajar pengambilan keputusan yang ada banyak hal nanti kakak-kakak yang akan bermanfaat ketika kita mencoba untuk menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Memang yang dikatakan oleh Cassandra
yang dia mengatakan bahwa memang tidak mudah untuk kita bisa menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik karena tantangannya luar biasa sekali. Apalagi kita masih baru, jadi akan mungkin akan ada muncul satu atau dua hal yang yang aneh, yang mungkin asing. Begitu ya kakak ya. Karena kita kan masih baru mencoba. Namun ketika kita berani untuk mencoba atau berani untuk melakukan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, maka semakin hari itu akan semakin sempurna, Kak. Semakin hari pembelajaran kita itu akan semakin sempurna dalam mempersiapkan proses pembelajaran itu sendiri, karena memang kita masih masih mencoba-coba, tetapi dengan mencoba itu Cassandra tadi bilang bahwa itu sudah satu langkah lebih maju, Kak. Satu langkah lebih maju ketika kita ingin mencoba sesuatu yang baru, apalagi sesuatu itu belum pernah kita lakukan. Dan mungkin akan sulit untuk kita lakukan gitu, Kak. Tapi beliau menyampaikan bahwa sudah seharusnya kita mengambil langkah itu supaya kita bisa memberikan pengalaman yang berharga untuk peserta didik. Nah, oke, Kak. Tadi juga kebetulan hari ini tadi saya ada berbagi praktik baik terkait dengan refleksi. Namun ada guru juga yang salah satu guru di sekolah saya ada bertanya terkait dengan hal ini, terkait dengan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kayaknya menurut beliau itu lebih efektif kalau mengajar menggunakan metode ceramah atau komando. Ya tidak salah kakak ya, seperti yang di awal tadi saya sampaikan, tidak salah kita menggunakan metode komando, tapi paling tidak kita ganti-ganti modelnya. Lebih memberikan mereka pilihan agar agar mereka tuh mendapatkan pengalaman yang berbeda. Seperti yang disampaikan Kak Sandra, walaupun susah untuk melakukannya, sulit, tapi kalau kita berani mencoba, kita berani untuk mencoba sesuatu yang baru, itu berarti satu langkah lebih maju gitu ya. Belum kan nih? Pak. Oke, saya akan coba stop share screen-nya. Sebentar. Oke, baik. Setelah ini saya akan bagi kakak-kakak untuk dibagi dalam kelompok. Berapa kelompok ya? Jadi kita ada berapa orang nih? Nah, nanti saya akan bagi dalam kelompok. Nanti kakak-kakak masuk ke dalam board itu, di board atau breakout room. Nanti silahkan kakak-kakak juga mencoba melakukan sesuai dengan arahan yang nantinya sesuai dengan arahan tahap-tahapan akan kita lihat bersama. Saran saya kakak-kakak nanti screenshot apa yang akan saya share ini. Baik, saya izin share screen lagi. Ini saya menggunakan HP juga kayak untuk melihat Nah, mondar-mandir. Sudah nampak Kak ya? Oke, sudah nampak proses. Ini tadi Cassandra tadi ya, sudah kita putar videonya. Nah, mari kita lakukan aktivitas role play. Oke. Ini. Jadi nanti ini adalah rangkaian aktivitas role play-nya. Jadi capaian pembelajarannya, peserta memahami gerak fundamental. Tujuan pembelajarannya, peserta melakukan dan memahami gerak koordinasi dengan benar. Peserta didik mengetahui efek dari latihan yang dilakukan. Peserta didik dapat menganalisis efek latihan
yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Asesmennya melakukan self atau peer assessment efek latihan yang telah dilakukan, melakukan analisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Aktivitas pembelajarannya latihan gerak koordinasi. Nah, ini langkah-langkahnya kakak-kakak. Sebentar. Oke, nanti linknya saya bagikan di Jamboard ya kakak-kakak ya. Dari kolom chat. Bentar. Ini PPT. Baik. Baik, di chat ada saya share link untuk spreadsheet-nya. Mungkin boleh kakak-kakak buka dulu, coba cek. Gimana Kak maksudnya? Tidak dengar Di kolom chat Kak, silahkan dibuka di kolom chatnya. Itu ada link yang saya bagikan. Bisa dibuka kakak-kakak linknya? Takut ada bermasalah, belum bisa dibuka. Karena nanti ketika saya bagi board, saya bagi ke kakak-kakak ke room, itu nanti kakak-kakak mengakses spreadsheet itu untuk apa namanya? Untuk mengisi aktivitasnya. Gimana kakak-kakak? Apakah bisa diakses? Kalau memang bisa, boleh kasih reaction. Oke, berarti Kak Pandri udah. Oke. Oke, bentar kakak. Baik. Nanti kita akan mencoba. Izin Kak Yuliati, mungkin bisa di off-kan dulu mic-nya. Izin Kak Yuliati, mungkin boleh di off-kan dulu mic-nya. Kak Yuliati. Halo Kak Yuliati. Baik, saya lanjutkan lagi kakak-kakak ya. Saya coba jelaskan lagi, takut kurang jelas. Jadi kakak-kakak nanti akan mencoba mempraktekkan kegiatan role play ini di dalam virtual. Jadi kakak-kakak akan saya bagi satu kelompoknya itu ada 3 orang, 2 orang. Kak Yuliati bisa di off-kan dulu mic-nya Kak. Oke, terima kasih Kak. Baik, jadi nanti kakak-kakak akan dibagi board-nya. Satu board atau satu room itu terdiri dari 2 orang. Akan saling melakukan, jadi kalau yang satunya melakukan, berarti yang satunya mempraktekkan. Oke. Nah, nanti tampilannya seperti ini Kak.
Jadi sebelum aktivitas, kakak-kakak nanti akan menghitung dulu denyut nadinya. Denyut nadinya itu dihitung dulu awal, nanti setelah beraktivitas barulah kakak-kakak hitung lagi denyut nadinya deh, diisi. Setelah itu ikan pasangnya. Jadi yang pertama fasilitator bagi dua. Suara kakak kan enggak jelas, Kak. Oke. Enggak ada suara, Kak. Oh, Kak, mana suaranya? oke, gimana? Kedengaran? Suaranya enggak ada, Kak Sigit. Kurang jelas suaranya, Kak. Baru dapat sinyal nih, kabur ke balai. Ah, enggak ada suara. Di mana suaranya?
Bagus jaringan tuh Jali. Pakai HP saya nih. Tarkam Kak Jali. Yuk. Joshua, Aduh, yuk. maaf kakak, saya mondar-mandir dari kantor ke kelas cari jaringan wifi yang bagus. Ini balik lagi. Memang benar-benar itu seninya pembelajaran daring kakak ya. Sampai kelelahan saya dibuatnya. Baik, saya izin share screen lagi. Semoga aja jaringan ini bisa seperti ini sampai akhir. Nah, baik. Jadi yang pertama, fasilitator membagi peserta berpasangan berurutan 1 sampai 2, 3, dan 4 seterusnya. Kemudian nanti saya akan menampilkan pilihan gerakan. Nanti kakak-kakak memilih nomor gerakan yang mana yang paling kakak-kakak sukai. Terus kemudian kakak-kakak yang keempat, sebelum mempraktekkan gerakan, kakak-kakak hitung dulu itu Suara kakak wah tidak jelas kak. kakak. Hilang sinyal nih. Ngantuk jadinya. Nonyan sinyal macet. Kata Pak Sigit. Kak Sukses, kok lancar sinyalnya di mana Kak Sukses? Izin kakak-kakak, kayaknya tidak efektif lah jaringan saya nih. Kayaknya tidak efektif jaringan saya ini untuk pembelajaran hari ini. Gimana kita cancel aja hari ini ya, kita besok sajalah. Besok saya usahakan lebih awal ke
ke apa namanya ke balai, ke lokasi yang nyusul besok ke balai. kakak. Kalau saya sih ngikut ya Kak. Kalau saya ngikut ya menyesuaikan. Misalnya begini, saya ada 2 kali mandir ke kantor sama ke kelas yang bagus. Ternyata masih juga itu daripada belajar yang tidak efektif, putus suaranya, mungkin kita ngikutin sebenarnya. Jadi untuk yang pertemuan nanti malam bagaimana Kak? Oh iya, untuk malam itu nggak jadi Kak, nggak jadi. Apa namanya? Nanti tunggu ini selesai dulu, baru habis ini baru pertemuan yang untuk itu 1 jam. Itu nanti kita rancang lagi nanti. Baik Kak, terima kasih informasinya. Oke Kak, mohon maaf Kak ya, saya mau majukan biar besok tidak ada kendala. Tidak taunya hari ini saya dapat kendalanya. Karena besok saya rencananya malamnya itu ada acara, pikir biar siang tuh agak longgar. Jadi memajukan hari ini. Saya udah izin dengan admin juga. Oke, dibolehkan. Ternyata jaringan saya enggak support di sini. Kak, untuk yang nanti malam enggak jadi ya Kak ya? Enggak jadi. Nanti saya WA lagi di grup. Baik kakak ya. Soalnya ada acara nanti malam Kak. Iya. Lagi saya minta maaf ya, Kak Marda udah jauh-jauh dari UP ke Bonti. Oke ya. Tetap semangat ya. Kak Marda itu lagi song itu, Kak Sigit. Panitia lagi song turnamen. Bonti. Oh, ini enggak off jadi wasit. Oke Kak, mungkin gitu aja dulu Kak ya. Kita off-kan pertemuan kita ini. Kita saya jawab.